Halo teman-teman, kali ini adalah video training bagaimana cara mengisi data source ya. Kita harus isi data source secara benar agar skripnya bisa berjalan dengan baik. Untuk langkah awalnya kita harus download dulu sampel data source-nya ya. Download dulu ya. Buka foldernya. Ini nggak ada satunya ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat data source ini ya. Buka dulu file Excel-nya. Oke. Oke, untuk ini adalah ada berapa kolom? Ada 13 kolom ya di sini ya. Ada 13 kolom yang harus diisi teman-teman. Oke, saya jelaskan dari kolom pertama. Kolom pertama adalah kolom subdomain ya. Apabila kita ingin membuat blog, misalnya domain utamanya adalah domainnya adalah kitchen ya, kitchen set ya .com misalnya contoh. Nah, berarti subdomainnya adalah kitchen. Nah, kita pakai subdomain adalah kitchen ya. Jadi kita untuk keyword ini ya, teman-teman bisa riset ya dari Google Trends ya, kemudian dicari kata kunci yang hot lagi dicari di Google nanti ya. Kita menggunakan Google Trends. Nah, nanti kalau sudah ketemu nanti dijadikan subdomain untuk blog blog Amazon ini ya. Nah, ini adalah contoh ya. Kemudian yang kedua adalah domain kita ya. Domain, misalnya teman-teman beli domain com artikel misalnya, artikel ya. Nah, berarti isi seperti ini ya, isi ke bawah. Oke, selanjutnya ya, nama domain, kemudian user hosting. Nah, kalau com artikel biasanya seperti ini, arti. Nah, biasanya seperti ini dia ya, karena dia mengikuti subdomain untuk username hostingnya ya. Jadi nah, ini adalah username hostingnya. Kemudian password ya, password ya nanti di random ya, mau apa aneh passwordnya misalnya. Cek di email passwordnya apa dan kemudian dimasukkan ya. Oke, selanjutnya adalah ini nama database ya, database name dan user SQL ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu buat manual database name dan username-nya, cukup isi data seperti ini ya, misalnya ZPT, zone poster maksudnya dari 0, 1 ya, setiap blok itu berbeda-beda ya. Oke, kenapa bisa isi seperti ini? Kita bisa isi sebanyak-banyaknya ya di sini ya. Sampai 100 pun nggak masalah, berarti ada 100 blok yang akan kita buat ya. Nah, kita tinggal copy saja ke bawah ini ya. Copy saja. Kemudian ini adalah database ya. Database ingat harus berbeda dari yang lain ya. Jadi harus unik, berbeda, sehingga pada saat kita ingin menghapus blok yang sudah diindeks ya, sudah tidak diindeks Google lagi, kita tidak pusing mencari nama databasenya ya. Selanjutnya adalah AWS Access Key ya, Amazon Access Key ID-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini cara mendapatkannya gampang ya. Tinggal login ke akun Amazon, kemudian klik
advertising untuk produk ID-nya itu ya. Nah, kemudian ini adalah AWS script script ya, script key-nya ya, akses key-nya ya. Ini ada dua ya, dua. Nah, tinggal teman-teman isi sesuai dengan data teman-teman ya, isi sesuai dengan data teman-teman. Kemudian yang kolom H ini ya, ini diisi dengan, kalau ini script ini support 3 negara ya, US, Inggris sama Jerman ya. Kalau US isi dengan com, kalau Inggris co.uk, kalau ya co.uk, kalau Jerman DE saja ya, diisi DE. Nah, karena saya bermain di com jadi saya isi com. Kemudian kolom I, kita harus isi apa? I adalah SN kita ya. Nah, di sini untuk zone poster 1 kemarin saya menggunakan serial number ya. Kalau ini saya mengikuti tracking ID. Ingat, tidak semua tracking ID bisa dimasukkan di sini ya. Harus melalui proses request tracking ID ya untuk dimasukkan ke server ya. Ini teman-teman harus request dulu tracking ID-nya, baru bisa menjalankan script zone poster 2 ini ya. Jangan kira kalau teman-teman memasukkan tracking ID lain tanpa request dulu, maka script zone poster 2 tidak akan berjalan ya. Akan gagal, bloknya akan gagal, tidak akan jadi. Jadi teman-teman harus request dulu ya. Nah, tinggal PM ke saya atau kirim ke email ya. Saya akan konfirmasi kalau tracking ID-nya sudah di-add di server ya. Kemudian yang ini adalah file HTML ya. File HTML ini akan saya jelaskan bagaimana cara mengisinya ya. Isinya seperti ini, tracking ID teman-teman ya, tracking ID teman-teman. Kemudian isi dengan blok pertama 1, berarti blok ke 1 ya. Nah, ini bisa ditarik. Nah, ini tinggal isi seperti ini ya. Untuk penjelasan ini akan dijelaskan di video terpisah, sehingga teman-teman bisa paham ya. Bagi teman-teman yang belum pernah menjalankan zone poster 1, saya yakin akan sangat kebingungan kenapa ini harus diisi ya, untuk apa ya. Ini gunanya untuk supaya scriptnya bisa memanggil asin yang sudah diupload ke server. Kalau tidak begitu, maka blog Anda tidak akan punya artikel karena tidak ada asin yang bisa dipost ya. Sebab itu akan dijelaskan di video terpisah ya. Dan setiap ID pun berbeda. Setiap blok pun tracking ID untuk HTML ini pun berbeda ya, nama filenya. Ini supaya tidak ada blok yang duplikat ya, duplikat konten. Jadi ini asin yang diupload berbeda ini ya, seperti ini. Kemudian yang kolom K ini adalah password ya, password yang akan di-replace nantinya. Nanti sesuai dengan keinginan teman-teman, misalnya passwordnya apa ya, diisi ya, dibuat sangat strong ya, passwordnya harus strong agar tidak mudah dihack ya. Kemudian ini yang L ini ya, saya jelaskan. Ini ada maksudnya, ini untuk mengisi plugin-plugin yang ada di zone poster ya. Ini adalah ID yang harus diisi. ID 1 adalah negara US. Nah, di sini ada penjelasannya ya. ID 1 adalah negara US, ID 4 adalah untuk negara Jerman, ID 9 untuk negara Inggris. Jadi 149. Tinggal teman-teman pilih negara mana ya. Jadi tinggal kalau UK berarti isi 9.
Kalau Jerman berarti isi 4 ya. Seperti itu. Nah, karena saya bermain di US, jadi saya isi 1. Kemudian kolom terakhir adalah eh, ini untuk nama blok ya, untuk nama blok yang akan teman-teman buat sesuai dengan keyword yang ditargetkan ya. Di sini saya pakai laptop komputer ya. Jadi nanti nama blok kita akan di-replace namanya dan sehingga akan lebih unik lagi ya. Di versi sebelumnya untuk nama bloknya tetap review blog ya. Tapi kali ini akan di-replace ya sampai ke kolom 13. Seperti ini ya. Oke, untuk penjelasan pengisian data source saya rasa cukup di sini ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus isi benar dulu, jangan sampai ada kesalahan ya. Jangan sampai ada kesalahan. Setelah diisi dan dirasa sudah benar ya, teman-teman harus cek apakah file yang teman-teman isi ada spasi nggak. Nah, kita cek di sini ya, kita enter spasi, kemudian width-nya kita kosongkan, replace. Nah, ternyata ada 16 ya, karena sini ada catatan penting ya. Oke. Nah, ini tidak boleh ada spasi. Kalau ada spasi nanti bloknya akan gagal ya. Seperti itu. Oke, untuk penjelasan pengisian data source saya rasa cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa tanggap dan bisa mengisinya sesuai dengan contoh ya. Untuk training pengisian data source-nya saya akhiri sampai di sini dan semoga teman-teman bisa praktek. Terima kasih.